Tanpa campur tangan Tuhan, rencana akan tinggal rencana. Tuhan Yesus saja yang pegang kendali. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan kita ini dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ini karena terlalu panjang, jadi kita akan baca atau pendeta yang baca, Bapak Ibu tinggal lihat di Alkitab masing-masing. Kalau pendeta bagi lagi nanti lama. Jadi pendeta akan baca sendiri bagian ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu bisa mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 dengan judul atau perikop pembacaan, percakapan dengan perempuan Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang-orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang engkau kehendaki? Atau apakah yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkin Dia Kristus itu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah jauh pembacaan kitab suci di minggu pagi hari ini, yang disebut orang yang berbahagia ialah mereka yang tidak saja mendengar, tetapi yang lebih berbahagia ialah mereka yang hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Jemaat, Tuhan yang Yesus kasihi, Shalom. Pembacaan ini diberi tema oleh Sinode GKI, yaitu dalam sorotan tema penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa Papua. Sekali lagi, penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa Papua. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di sini pendeta tidak
bahwa kita untuk sesuai dengan kita punya tema, kita ada pada sorotan tema ini tidak keluar kemana-mana berhubungan dengan penggenapan pimpinan. Tapi di sini pendeta tidak bawa kita untuk membayangkan pimpinan yang punya karismatik, punya marifat, pimpinan yang hebat, luar biasa, pimpinan yang punya wibawa. Karena sesuai tema ini, kita maksud dari kepemimpinan yang terkandung di dalam firman Tuhan atau khotbah pagi ini mengarahkan kita kemana? Kira-kira pimpinan Papua yang bagaimana? Apakah itu di aras pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, ataukah pimpinan yang dimaksudkan di sini oleh BPM Sinode adalah pimpinan-pimpinan gereja atau seluruh pimpinan denominasi gereja yang ada di tanah Papua, atau pimpinan yang bagaimana? Nah, itu sebabnya pendeta sampaikan bahwa pendeta tidak bawa kita untuk jauh-jauh membayangkan tentang pimpinan-pimpinan yang baik itu di pemerintah atau yang di gereja. Karena bagi ini pendapat pendeta secara pribadi, menurut hemat saya, bahwa kalau kita pimpin orang itu gampang. Betulkah tidak? Yang jadi masalah dan yang paling sulit itu pimpin diri sendiri. Jadi kita tidak usah menghayal pimpinan yang jauh-jauh ya, yang elit, para eksekutif dan lain sebagainya. Tapi tadi hal yang sangat prinsipil ialah kita pimpin orang itu gampang, tinggal main perintah-perintah, suruh-suruh itu gampang. Tapi yang paling sulit dilakukan oleh setiap pribadi ialah memimpin diri sendiri. Bagaimana dia mau memimpin? Dia punya sifat yang suka marah-marah orang, selalu buat orang kesal. Bagaimana dia mau memimpin? Dia punya sifat yang selalu tidak bersahabat dengan orang lain dan lain sebagainya. Ini agak susah. Kalau kita mau pimpin orang itu, orang lain di luar diri kita itu gampang-gampang saja. Bahkan cukup kita dibekali dengan ilmu kepimpinan, leadership, manajerial, ada pendidikannya, ada sekolahnya. Tapi pimpin diri sendiri, ini tidak ada sekolahnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa pimpin pikiranmu sendiri? Pikiranmu selalu mengatakan bahwa pikiran ini benar, orang lain selalu salah. Dia mau berpendapat, dia mau kasih masuk saran, usul, atau semua kita tolak. Karena kita menganggap bahwa pikiran kita lah yang paling benar. Jadi paling susah itu pimpin diri sendiri. Apalagi keinginan. Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Dia sudah dapat satu, tapi dia masih mau lagi. Nanti sudah dapat, dia masih lagi. Jadi kapan habisnya? Itu tidak ada. Ini pimpin yang seperti inilah yang paling sulit. Jadi kita tidak usah bayangkan pimpinan yang hebat-hebat ya. Kita mulai dari diri sendiri. Ini saja kita sering menjadi orang yang suka sungguh-sungguh, tidak mau bersyukur. Padahal kita sudah raih. Tapi keinginan ini membuat kita selalu mau lebih dan lebih dan seterusnya. Nah, ini pemimpin yang diri sendiri inilah yang paling sulit. Jadi kita jangan menghayal langsung mau pimpin tanah Papua, mau jadi manajeral, mau jadi top manajer, mau jadi pimpinan di aras pemerintah, baik mulai dari Abak, Asub, Peladina sampai pimpin. Tapi kalau pimpin diri sendiri saja kita belum mampu, kita tidak usah menghayal untuk menjadi pemimpin di atas negeri ini. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan pagi ini di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 ini kita menjadikan figur Yesus sebagai pimpinan yang sejati. Dia jadi cermin. Bapak Ibu punya cermin di rumah ya? Biasa yang paling banyak lihat muka di cermin itu laki-laki kah perempuan? Pasti mama-mama ya? Atau ya nona-nona lihat muka, tapi dari
Dia lahir sampai sekarang tidak ada perubahan-perubahan, itu saja. Kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan wajah yang Tuhan kasih lahir. Itu yang apa? Nah, ini minta maaf untuk kaum perempuan ya, bukan pendeta lecehkan. Dia bilang apa? Yang Tuhan bikin saja dianggap salah, dia gambar sendiri ulang. Karena terlalu lama di depan cermin. Namun di sini maksud dari cermin, kita mau lihat gaya dan karakter Yesus. Apa ya? Bagaimana dia tampil sebagai pemimpin yang sejati. Itu yang kita mau petik dari cara hidup dan gaya kepemimpinan Yesus sebagai pemimpin yang sejati. Karena kalau kita mau cari pemimpin hebat di dunia ini, yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Kita tidak akan mendapati contoh yang sempurna. Satu-satunya yang bisa kita dapati seorang pemimpin yang sejati itu hanya kita temukan di dalam diri Yesus. Tidak ada di tempat lain. Mau tokoh pemimpin hebat sekaliber apapun, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kepemimpinan Yesus. Jadi saya mulai dari apa ya? Bagaimana Yesus tampil sebagai pemimpin. Untuk ya kita ambil, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 6 ya, tadi pendeta sudah baca untuk kita. Di situ menjelaskan bahwa Yesus punya murid-murid jauh lebih banyak dari Yohanes, bahkan oleh golongan-golongan Farisi. Mengapa Yesus mampu menarik empati, menarik apa ya, banyak umat untuk menjadi pengikutnya, maka mereka dibaptis. Karena satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dia harus pandai menempatkan diri di tengah-tengah lingkungannya atau dimanapun dia berada. Mengapa sampai para golongan Farisi mereka gagal? Mereka tidak apa ya, mampu atau tidak efektif untuk mengundang ketertarikan dari masyarakat atau umat untuk datang untuk menjadi pengikutnya. Tapi justru Yesus yang baru muncul ini, dia mampu apa ya, menarik banyak orang untuk datang untuk menjadi murid-muridnya. Karena tadi Yesus pandai menempatkan diri dibanding dengan golongan Farisi yang kaku. Mereka sangat formal, mereka mempertahankan wibawa mereka, mereka jaga image jahil. Sehingga ada tembok yang pelik antara para pemuka-pemuka agama ini yang menganggap diri mereka saleh, menganggap mereka adalah rohaniawan hebat. Sehingga itu begitu jarak jauh sekali dengan yang di bawah. Sementara Yesus, dia tidak memandang status sosial atau apapun. Dia mampu bergaul dari tingkat elit sampai akar rumput. Dan dia mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Sehingga kehadiran Yesus betul-betul seperti memiliki daya magnet yang kuat, menarik semua orang untuk datang kepada Tuhan atau menjadi umat. Nah sekarang ini syarat jadi pemimpin. Kita lihat diri kita sendiri. Kita ini sudah masing-masing tanya diri ya. Kita ini sudah pandai menempatkan diri kah tidak? Di tengah-tengah, baik itu dalam keluarga dulu, ke masyarakat, ke gereja. Apakah kita masih apa ya, membeda-bedakan? Apakah kita masih buat tembok-tembok pemisah? Kalau bagian pertama ini kita tidak pandai beradaptasi, kita tidak pandai untuk menyesuaikan diri, itu saudara mau di mana saja, pasti saudara membawa apa ya, perpecahan, ketidaknyamanan. Saudara akan menjadi apa ya, orang yang merebut kedamaian karena saudara tidak mampu menempatkan diri. Dan ini salah satu syarat utama bagi seorang yang mau menghayal pemimpin negeri ini. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri, lebih tidak usah jadi pemimpin. Dia mau masih pisah, saya ini pantai, ini gunung, ini orang pendatang, ini orang WAP.
masih ada tembok-tembok ini, dia tidak mampu menempatkan diri. Ini apa ya? Kita tidak mampu juga memimpin diri kita sendiri. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, kita mau belajar dari diri Yesus sebagai pemimpin yang digenapi atau Mesias itu. Kalau tadi pertama dari ayat 1 sampai 6, bagian yang kedua, Yesus sebagai pemimpin itu dia tidak diskriminasi. Dia rasisme atau juga kesetaraan gender. Kita bisa lihat pada ayat 5 dan 9 di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sudah terasa satu suku lagi. Baru perempuan ini dengan tanda kutip, dengan background yang tidak baik lagi, di tengah-tengah budaya patrial atau budaya laki-laki yang sangat sangat mayoritas, dan perempuan itu selalu dianggap di bagian belakang-belakang. Tapi kita bisa melihat bahwa perjumpaan antara perempuan Samaria yang tidak saja beda suku dengan Yesus, bahkan dia seorang perempuan lagi yang menurut tradisi Yahudi itu perempuan selalu dianggap rendah, tidak ada kesetaraan gender seperti yang hari ini dunia milenium ini perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Yesus sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa rasisme atau dia tidak bisa merendahkan perempuan. Tapi kita bisa lihat bahwa sekalipun perempuan Samaria itu dia rasa minder, dia bilang sama Tuhan Yesus, masa kau minta air sama saya perempuan Samaria? Tapi dia bangkit dari cara berpikir manusia yang selalu menggolong-golongkan, selalu mengkotak-kotakan, yang selalu membeda-bedakan. Tapi Yesus tidak mempersalahkan soal perbedaan, karena bagi Tuhan Tuhan harus buat keanekaragaman ke pelbagai. Tidak bisa semua orang satu saja, atau dunia ini semua warna hitam, itu gelap semua. Harus ada warna-warni. Itulah sebabnya kalau di dalam diri kita bertanya, masih saja ada diskriminasi, masih anggap perempuan ini di belakang. Apalagi pendeta banyak ketemu Papua ya, perempuan Papua kan biar sampai hari ini juga masih, biar kau mau sekolah atau kalau bahasa, kau mau sarjana sampai titel muka belakang, kau tugas di dapur di belakang. Terus aku melawan itu kau kodrat. Kalau ini masih kita berlakukan dalam diri kita, masih saja ada diskriminasi, masih saja ada kita menganggap perempuan ini kasta bawah, ini kita tidak bisa menjadi pemimpin. Bahkan ketua sinode yang kedua, pendeta Jan Mamuribo, itu dia punya asrama Jan Mamuribo di Padang Bulan. Dia punya pernyataan begini, bangsa yang maju adalah bangsa yang membiarkan perempuannya maju. Tapi bangsa yang tertinggal adalah bangsa yang tidak membiarkan perempuan ini maju. Itu dia tetap bilang. Dan pendeta pikir-pikir, benar. Kenapa benar? Karena pendeta hari ini berdiri di mimbar yang kenalkan saya alfabet itu saat mama, yang kenalkan saya angka-angka itu saat mama. Katanya bapak ada di mana? Bapak dia ada memang, tapi kalau dia mau ajar itu ekor pari ada di samping atau rotan besar di sana. Bagaimana sapu otak ini bisa tanggap alfabet ini atau angka-angka ini? Kalau dari awal saya bapak dia sudah bawa kami anak-anak ini ke dalam
sistem pemerintahan Pontius dan Pilatus. Bagaimana saya mau mengerti? Saya baru pikir ini huruf apa lama kepala semua. Bodoh sekali tahu. Ini apa ya, sampel. Mengapa kita tidak boleh mendiskriminasi perempuan? Dia sekotor apapun, senajis apapun. Tadi pendeta yang mengguru, dia menentukan sebuah bangsa ini maju atau tidak. Bukan sebuah suku, bukan sebuah keluarga, bukan sebuah apa ya, komunitas, tapi sebuah bangsa bisa maju itu kalau perempuannya maju. Sebaliknya, bangsa yang akan tertinggal jauh di belakang adalah bangsa yang tetap menganggap perempuan itu di bawah. Itulah sebabnya kalau di dalam diri kita pribadi, ya firman Tuhan tanya, kalau terutama tuh punya wape orang si Papua, bapak-bapak orang, kadang-kadang anak perempuan punya semangat mau kuliah, aku terus kuliah, aku kawin saja, karena mas kawin lebih apa ya, lebih ini daripada dia sekolah nanti bayar lagi segala macam, untuk terima yang susah-susah. Kalau yang gampang kan tinggal tunggu, udah datang antar uang itu, uang susu, bapak tinggal siku saja. Itu apa ya, kalau ini masih melekat dalam diri kita, kita bisa menghayal jadi pemimpin di atas negeri ini. Bagian yang ketiga dari apa ya, kepemimpinan yang bisa kita ambil dari diri Yesus. Yesus sebagai pimpinan, dia selalu menjadi air yang menyejukkan. Ayat 10 sampai 15. Nah, di sini perempuan Samaria dia tidak mengerti. Karena waktu dia minta, Yesus minta air sama apa ya, perempuan Samaria, tapi sebaliknya Yesus bilang bahwa kalau air yang dia kasih sama dia itu dia akan pernah bikin dia haus lagi. Bahkan air yang Tuhan Yesus kasih sama dirinya akan menjadi mata air dalam dirinya dan memancarkan apa ya, air yang hidup itu. Dan yang anehnya, si perempuan lewat, Yesus tidak bawa timba-timba untuk timba air, ini sumur dalam. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan saya air? Dan perempuan Samaria mempertanyakan, masa apakah engkau lebih besar dari aku yang memberikan kami turun-temurun sumur ini? Bahkan Yakub sendiri minum dari sumur ini, ia bersama anak-anaknya dan juga para ternak. Di sini apa ya, si perempuan Samaria belum tangkap, ya belum connect air yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pesannya bagi kita di situ menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin, dia harus selalu menjadi AC, jadi kulkas, jadi penyejuk. Kalau dia tidak mampu memberikan kesejukan atau kenyamanan, kita tidak jadi pemimpin. Kenapa di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia, kita dengar berita masyarakat datang demo kantor distrik, datang demo kantor bupati, datang demo kantor gubernur, bahkan demo sekolah, kepala sekolah di demo. Karena tadi bahwa kita sebagai pimpinan, kita gagal memberikan kesejukan. Layaknya Yesus menjadi air hidup. Air ini kan apa ya, sebuah zat yang paling kuat di bumi. 80% dunia ini adalah air. Dan air lebih kuat dari baja. Air kalau dibawa sebuah alat yang berikan operasi atau tekanan tinggi, dia mampu memotong apapun yang paling kuat di bumi, baja atau apa. Jadi air merupakan zat yang paling kuat di bumi. Tetapi air juga memberikan apa ya, sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di bumi. Kita bisa hidup gelap, tidak ada listrik,
Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Oleh karena itu, kalau di diri kita ini masih didominasi oleh api amarah, api cemburu, dan api-api lain, ini kita tidak pantas jadi figur pemimpin. Tidak usah jauh-jauh, dalam keluarga saja. Kalau bapak sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan kesejukan, kenyamanan, menjadi kulkas, menjadi AC dalam rumah, otomatis rumah itu seperti neraka. Itu belum masuk neraka lagi, itu sudah neraka duluan. Selalu tegang, panas. Bisa-bisa penghuni dalam rumah ini bisa masing-masing cari jalan, karena tidak tahan, karena rumah ini tidak memberikan kenyamanan, kesejukan yang diharapkan. Demikian juga istri. Kalau istri tidak mampu jadi kulkas, jadi AC, memberikan kesejukan, jangan marah, jangan salahkan bapak kalau bapak bawa 02. Ada lagunya tuh, antara nyaman dan cinta. Ini karena itu kita tidak bisa menjadi air kesejukan, kita tidak bisa membawa kenyamanan dalam rumah. Selalu saja kita bawa api yang membara, sehingga membuat rumah tangga kita menjadi panas. Akhirnya bubar dan keluarga berantakan. Nah, karena itu kita tanya dalam diri kita sendiri. Tadi pendeta bilang pimpin orang itu gampang, tapi pimpin diri sendiri itu tidak semudah yang kita bayar. Karena kalau kita mau bawa kesejukan, kita mau bawa ketentraman, kedamaian, kita harus selalu mau tampil sebagai penyejuk atau yang memberikan kenyamanan. Itu berarti kita harus selalu banyak mengalah, mau mengerti, dia tidak egois, dia tidak mau menang sendiri. Dan untuk menjadi air penyejuk ini tidak gampang, apalagi kalau kau jadi pemimpin di sebuah instansi atau perusahaan atau dimanapun saudara berada. Kalau dalam rumah saja tidak bisa, jangan menghayal pimpin yang besar-besar. Ya kalau saudara pimpin daerah pantai tak apa-apa. Aku coba jadi kepala dinas di Lanijaya atau saya bisa antena ini. Pendeta lama di Wamena ya. Apa tahu antena bisa tertanam di belakang, lain di kepala. Kalau dia tidak mampu menjadi penyejuk. Itu gaya kepemimpinan Yesus yang bisa kita dapati dalam dirinya, di mana dia menawarkan air yang kekal, air yang hidup kepada seorang perempuan yang dia tidak mampu memuaskan apa yang dia cari, kebahagiaan yang dia cari, dia tidak temukan di bumi, di dunia. Maka sampai dia punya suami 5 pun tidak mampu memberi dia kebahagiaan. Dia mencari laki-laki yang model bagaimana lagi? Ya mudah-mudahan tidak ada perempuan yang begini ya dalam jemaat kita percaya. Mungkin laki-laki ini yang mantan. Lagi pindah-pindah yang kedua. Yang kedua lagi tidak ada lagi kepuasan dalam batinnya, dia tidak temukan. Dia pindah laki-laki yang ketiga, keempat sampai kelima, sampai terakhir dia jumpai laki-laki yang bernama Yesus yang memberinya air hidup, yang mengatakan kepada dia bahwa kalau kau minum yang air yang Yakub punya ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang saya kasih, kau tidak akan pernah haus lagi. Bahkan air ini akan menjadi mata air dalam dirimu yang terus mengalir, tidak ada batasan. Itu kita cari kepuasan dalam dunia ini, kita lari ke materi, harta, jabatan, ujung-ujungnya pasti mentok, ujung-ujungnya pasti binasa. Karena tadi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kalau kau cari air yang di luar sana, kau tidak akan dapat. Tapi kembali kepada Yesus sebagai air hidup.
Dialah yang akan memberikan kesegaran dan menyegarkan jiwa-jiwamu yang lelah dan letih. Itu yang ketiga yang bisa kita ambil dari diri Yesus, memberikan kesejukan sebagai seorang pemimpin. Nah, itu juga kita tanya diri supaya kita pulang, kita jadi penyejuk mulai dari dalam rumah itu. Bagian yang keempat, Yesus sebagai pimpinan, dia tidak menghakimi atau menjustis. Ketika dia tahu background latar belakang dari perempuan Samaria, di seorang perempuan yang dalam kacamata sosial dalam masyarakat orang Samaria, dia perempuan yang kelas bawah, perempuan yang dianggap sampah dan hina, perempuan yang hidupnya berlumpur dosa. Tapi Yesus tidak menghakimi dia, tapi justru di situ Yesus merangkul dia dan memberikan dia kekuatan, memberikan dia harapan bahwa kau bisa berubah, bahwa kau bisa dipulihkan dari hidupmu yang lama. Ini gaya kepemimpinan Yesus. Dia tidak pernah kayak pemimpin-pemimpin kita yang diktator ya, bahwa bikin kesalahan sedikit ya kau keluar bernanti SK menyusul, SK pemecatan, kau diresign karena telah melanggar aturan ini dan itu. Apalagi menurut pimpinan bahwa kinerja kita tidak beres, banyak ketidakjujurannya ya, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Kita sering cepat sekali menghakimi. Pertanyaan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, tadi pendeta sampaikan bahwa pimpin orang lain itu gampang, tapi pimpin diri sendiri itu sulit. Pendeta mau tanya, daripada kita senang menghakimi orang, kita senang cerita orang punya kelemahan, kekurangan, kita gosip, kita ranjang, kita gambar. Karena manusia ini pada prinsipnya dia cepat menilai orang, tapi dia bodoh dan lambat menilai diri sendiri. Itu faktanya. Kalau cerita orang ya tidak usah pendeta jelaskan lagi. Ini yang kita tanya dalam diri kita. Jangan kita cepat menghakimi, menjustis orang. Belum tentu orang yang kita lihat, kita anggap rendah, anggap sampah, kita anggap tidak ada apa-apanya dengan kita lebih superior, kita lebih pandai, lebih punya segala-galanya dari orang yang kita anggap rendah. Belum tentu sama di mata Tuhan. Dalam bacaan kita bisa melihat bahwa seorang perempuan Samaria yang dianggap sampah, tapi bagi Yesus dia bernilai. Bagi Yesus dia sangat berharga di matanya. Oleh karena itu sepatutnya jangan kita cepat menilai orang lain atau menjustis orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Banyak-banyak kontroversi, banyak-banyak merenungkan. Kalau Bapak Ibu bisa lama-lama lihat muka di kaca, kenapa tidak bisa lama-lama menilai dan merenungkan diri kita, supaya kita tidak menganggap orang lain itu lemah atau tidak sama dengan kita. Itu bagian yang keempat. Bagian yang kelima, Yesus selaku pimpinan yang sejati. Itu mulai dari ayat 19 sampai tadi. Kalau yang keempat itu ayat 16 sampai 18 ya, Yesus menegur dengan tidak menghakimi perempuan Samaria. Bagian yang kelima, Yesus selaku pimpinan yang sejati selalu menuntut orang yang salah, dia beritahu yang benar ini ada. Itu baru pemimpin yang sejati. Bukan dia sudah lihat salah, dia hanya tahu marah saja, tahu perintah saja. Dia tidak mau tahu dia bawahan ini mengerti atau tidak mau turun tangan ke bawah untuk bantu dia. Kadang-kadang orang di dalam dunia kerja bisa stres
bisa apa ya, ya kurang semangat, kurang produktif, karena dipengaruhi oleh pemimpin yang tidak peka, yang tidak apa ya, empati terhadap bawahannya. Bagaimana ketika bawahannya buat salah, dia tidak kasih tahu, tidak ajar dia, tidak tuntun dia bagaimana seharusnya yang benar. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Yesus ketika si perempuan itu mungkin merasa bahwa lingkungan di mana dia tempati sudah dia menganggap dia sebagai perempuan yang kotor. Sekali dia kotor, dia akan kotor selama-lamanya. Itu menurut pendapat orang. Tapi di sini membuktikan bahwa Yesus ke sana dan Yesus memberitahu kesalahannya, tidak menghakimi dia, tapi Yesus bawa dia, jalanlah di sini, inilah air hidup. Dan kau bisa berubah. Karena pendeta tanya, sudahkah dalam diri kita? Ya, kita boleh saja di dalam hidup ini kita tidak layak, banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi pintu bagi pertobatan, pintu bagi perubahan dan pemulihan, Tuhan Yesus tidak pernah tutup. Layaknya dibuka seluas-luasnya bagi perempuan Samaria tadi, yang sudah di stereotip atau sudah dicap sebagai perempuan yang rusak. Tapi Tuhan bisa rubah dia, bahkan menjadi alat kesaksian. Kalau kita lihat ending dari bacaan ini, seluruh orang Samaria jadi percaya. Bahkan orang bilang, bukan kau dengar dari aku bicara itu, kamu sendiri lihat. Yang pendeta tanya pagi ini pada tiap-tiap pribadi, karena kita sudah Kristen ini sudah cukup lama ya. Maka dalam kekristenan ini ada 3 tipe. Ada Kristen KTP, KTP memang Kristen, tapi itu terlatih juga di gereja, tidak latih juga di masjid, di vihara, itu tidak agama apa sebenarnya. Tapi di KTP dia Kristen. Ada juga yang disebut dengan KTP Teteruga, penyu. Nanti mau 31 malam Natal baru dia timbul. Baru tuh lihat, oh ini orang Kristen, ini jemaat di Hari Sapio ya. Begitu Januari ke atas, sebentar lah dia batang hidung muncul-muncul di gereja. Jadi apa ya, itu tidak akan pernah bisa berubah kalau kekristenan kita hanya pencitraan atau hanya identitas saja, supaya orang lihat, oh ini Kristen, di rumah ada salib besar-besar, lu masuk, oh ini gambar tuh orang Kristen, tapi pintu gereja dia tidak pernah injak. Kita bisa lihat bahwa orang yang paling rendah saja Tuhan buka pintu pertobatan, luas-luas dia berubah dari hidupnya yang dahulu, jadi memasuki lembaran baru. Menurut kita yang sudah Kristen, kita tanya diri dari dulu sampai sekarang, itu hidup yang dulu dengan yang sekarang, udah bilang beda tipis, tidak ada perubahan, bahkan sama. Di sini bicara tentang pembaptisan. Kita mau sampaikan bahwa baptisan tanpa pertobatan, tanpa perubahan, itu hanya upacara seremonial keagamaan atau gereja. Karena baptisan tidak bisa tanpa dibarengi dengan perbuatan nyata. Kalau dulu dia pemalas gereja, dulu dia tukang mabuk, tukang rancang orang, dulu dia dan lain-lain, lainnya perempuan Samaria. Kalau dia sudah kenal Yesus air hidup itu, dia yang dulu itu harus beda dengan yang sekarang. Tapi kalau masih menyanyi lagu Panji Pondang lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu, tahu lagu itu ya? Berarti tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Oleh karena itu, yang harus kita tanya pada diri kita sendiri, apakah saya ini sudah berubah atau tidak? Yang paling parah itu orang Kristen paniki atau kelelawar. Tahu ya panik kelelawar? Kelelawar ini, orang Kristen kelelawar ini itu membingungkan. Bukan saja bikin bingung gereja di dunia ini, pendeta, majelis, mungkin sampai di surga juga malaikat-malaikat bingung dengan dia.
Karena apa? Kelelawar ini mau bilang dia burung salah, mau bilang dia tikus juga salah. Jadi kita bingung ini sebenarnya dia makhluk golongan mana. Hanya ada orang Kristen model begini. Akhirnya itu nanti biasa bikin Bapak Majelis Pendeta ketemu repot itu pada saat dia meninggal. Jemaat baku tolak. Dia waktu itu dong baptis di APO. Ya memang ini baptis, tapi memang di dokter ini dia sudah keluar, dia sudah pindah di gereja lain. Coba ke sana dulu. Akhirnya dua-dua jadi bingung. Ini itu di bumi ini saya bingung apalagi yang di. Sebenarnya sama daftar kau ini masuk di mana? Gereja Arius APO kah atau gereja aku baru pindah? Karena di sana juga dong terima kau lagi. Nah ini orang Kristen yang bilang kelelawar kan paniki. Jangan ada pada kita. Kalau ada berubahlah. Kita harus beda. Kalau perempuan Samaria dulu dia dikenal sebagai perempuan yang dicap perempuan yang tidak baik. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia menerima air kehidupan itu. Dia mulai babakan baru, lembaran baru. Dia hidup yang lama dia tinggal. Tapi kalau kita yang sudah Kristen dari nenek moyang, bapak dulu, penatua, ada yang putih penginjil, ada yang, tapi kita yang karena keturunan ini justru sama sekali tidak mengenal dan dekat dengan air hidup ini, jauh dari Yesus. Tapi pesannya bahwa Yesus sebagai pemimpin yang sejati, dia sangat peduli kepada kita yang sudah rusak, dibetulkan dan diarahkan untuk ada di dalam Tuhan. Bagian yang keenam, Yesus selaku pimpinan yang sejati, dia selalu menyediakan yang namanya kesempatan dan harapan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya potensi, kita punya kemampuan, tapi kadang-kadang kita tidak dikasih kesempatan. Apalagi dalam dunia kerja ya. Ini berhubungan dengan kadang-kadang kita jumpai bahwa pemimpin ini macam tidak ada orang lain dalam kantor ini, atau tidak ada orang dalam, karena yang dia selalu suruh itu saja. Orang kami yang lain ini ngapain? Biasa temu ya yang macam begitu ya di dalam kehidupan. Bahkan juga berlaku dalam gereja juga. Kenapa yang selalu pimpin penatua majelis ini saya baru jodoh soal mati. Baru yang banyak-banyak yang nun tegukan kemarin-kemarin kenapa lagi tak muncul? Kerap kali kita memiliki potensi, kita memiliki kelebihan, karunia, tapi itu tidak ada kesempatan, kita tidak diberikan harapan untuk juga mengoptimalkan apa yang ada, yang Tuhan taruh, letakkan dalam diri kita. Perempuan Samaria, menurut semua orang dia adalah perempuan yang sampah, yang tidak ada gunanya. Tetapi di mata Yesus dia melihat ada sesuatu yang bernilai dalam dirinya yang Tuhan mau pakai dalam pekerjaan. Oleh karena itu, sekalipun kita punya nilai, kita punya kemampuan, tapi kalau tidak ada kesempatan dan harapan, itu juga menjadi penghalang. Sehingga kenapa di dalam baik kantor, perusahaan sering terjadi gesekan karena pemimpinnya tidak bijak untuk melihat, menyikapi hal yang seperti itu. Akhirnya dia mempengaruhi seluruh produktivitas, hasilnya juga tidak baik. Karena yang membuat yang lain jadi malas, jadi empati, jadi tidak peduli. Paling-paling nanti bos suruh dia terus. Itu yang lain itu bikin apa tuh? Itu malas tahu. Tapi pada bagian ini kita bisa belajar bahwa kalau Bapak Ibu punya potensi, punya karunia, punya talenta,
Kalau dunia ini seolah-olah menutup pintu bagi saudara menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Firman Tuhan pagi ini bilang bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi dan kelebihannya. Dan pasti setiap pribadi Tuhan mau pakai dia untuk libatkan dia dalam rencana Tuhan. Ada amin ya? Karena begini, Tuhan ciptakan manusia setiap kita itu produk unggulan, tidak ada produk gagal. Setiap manusia diciptakan ke dunia itu bukan botol kosong, itu ada isinya. Yang membuat manusia ini tidak sampai kepada jati dirinya, karena pemimpin baik dalam keluarga sampai di masyarakat ini menutup pintu kesempatan dan memberikan harapan. Oleh karena itu, kita sebagai pribadi, kalau dunia ini boleh saja menutup kita kesempatan dan harapan, tapi jangan Bapak Ibu sendiri yang menutup kesempatan dan harapan itu dalam dirimu sendiri. Ini tidak boleh. Anda harus percaya bahwa Tuhan ciptakan saya ke dunia tidak kebetulan, dan Tuhan punya rencana-rencana untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Anda harus bangga sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kemampuan saudara. Itu gaya kepemimpinan Yesus yang ke-6. Di sini tercatat ada 8. Jadi mohon kesabaran, tinggal 2 saja. Yang ke-7 itu kita bisa jumpai di ayat 27 sampai 38. Yesus selaku pimpinan yang sejati selalu menjadi panutan atau bisa diteladani. Kita bisa lihat bahwa perempuan Samaria yang orang suku lain, tapi karena dia melihat cerminan dalam diri sebagai seorang pemimpin, dengan sendirinya dia mengakui bahwa dialah Kristus itu, Sang Mesias itu dijumpai. Ya memang kalau untuk jadi teladan memang agak susah ya, karena satu-satunya yang bisa kita teladani yang sempurna hanya diri Yesus. Karena semua pemimpin dunia yang tersohor, yang hebat, yang terkenal pasti punya kelemahan. Daud lemahnya di perempuan, akhirnya jatuh karena orang hebat dalam peperangan. Dan masih banyak pemimpin dunia yang kita susah sekali menemukan contoh dan teladan. Tetapi di situ mau menegaskan bahwa kalau kita hanya diri sendiri, kalau kita ini tidak bisa disiplin, tidak bisa jadi contoh, tidak bisa jadi teladan, jangan menghayal jadi pemimpin. Kadang-kadang kita mau rebut jabatan, kita mau kejar, kita mati-matian mau naik sampai di pucuk pimpinan, tapi kita tidak koreksi diri bahwa ini menilai kita, orang lain menilai kita, bahwa kita punya mental bobrok, kita punya moral rusak, baru kita mau ambisi mau jadi seorang pemimpin. Padahal ketika nanti jadi pemimpin, kita tidak bisa menjadi contoh bagi bawahan kita. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus koreksi diri dulu. Apakah saya sudah layak dan atau pantaskah untuk berdiri memimpin orang? Apalagi sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja, seperti pendeta yang berdiri di mimbar ini, Bapak Ibu Majelis Doran. Kita mau memimpin umat ini, kita mau bawa mereka, mau giring mereka untuk masuk ke surga, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi kadang kita tanya diri sendiri, apa itu sendiri yakin nanti masuk surga atau tidak? Ini masalahnya. Bagaimana mungkin kita mau menghayal pimpin jemaat masuk surga, tapi kita sendiri tidak yakin masuk surga? Ini sama dengan buta tuntun buta. Kita bisa lihat dari
pernyataan dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1, bahwa dia, kalau saya hidup berarti bekerja bagi Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Kalau saya mati itu keuntungan. Di situ kita bisa lihat bahwa Paulus tidak pernah ragu sedetik pun atau sedikit pun bahwa dia nanti masuk surga. Sehingga dibilang dia punya anak-anak asuhan, Timotius dan lain-lain, bahwa saya telah memberi hidupku menjadi contoh bagi kamu, ikut apa yang saya lakukan. Ini yang kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita mau menghayal jadi pendeta, tidak larang ya, tidak menghalangi saudara mau ambisi jadi pimpinan. Tapi yang pendeta sampaikan dalam firman Tuhan ini, apakah nanti kita jadi pimpinan, kita bisa menjadi contoh bagi bawahan kita atau tidak, bisa menjadi panutan atau tidak. Itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita, bukan ambisi yang kita kedepankan sehingga kita lupa diri. Dan yang terakhir pada bagian ini, ayat 39 sampai 42, di situ kita lihat bahwa dari perempuan Samaria menyebabkan seluruh kota Samaria percaya Yesus. Mereka bawa diri mereka dan mereka mengaku Yesus sebagai Mesias, Kristus itu. Pendeta mau kasih tahu bahwa penelitian dari para teolog, orang yang bertobat atau orang yang dimenangkan bagi Kristus itu bukan karena dia mendengar khotbah yang hebat-hebat, dia mendengar ceramah tentang firman Allah yang luar biasa sampai malaikat-malaikat turun, jadi dia bertobat. Orang bertobat juga bukan karena pembicaranya atau penceramah atau pendetanya atau pelayannya. Pendeta-pendeta yang hebat-hebat luar biasa, punya karisma. Dalam penelitian menunjukkan orang bertobat mengenal Yesus, membawa dirinya dibaptis dan bertobat bukan karena faktor khotbah yang hebat atau menarik, ada humornya dan lain-lain. Bikin jemaat tidak mengantuk, bukan karena itu orang bertobat. Bukan juga karena pembicaranya. Pendeta yang punya nama-nama besar, ya katakanlah di Indonesia ya banyak ya, ada Gilbert Lumindo dan lain-lain, luar negeri ya. Bukan karena faktor itu, tetapi orang bertobat seperti tadi, seluruh kota Samaria bertobat, 80% karena dia lihat perbuatan, bukan khotbah, bukan pembicaraan. Dia lihat apa yang Tom bikin. Pendeta bicara di mimbar ini, yang jemaat nanti bikin jemaat bertobat itu lihat pendeta hidup sehari-hari dengan mahasiswa, dengan anak-anak. Itu yang membuat orang bertobat. Bukan karena pendeta pintar berkhotbah, tidak, atau karena penceramanya punya karisma, punya karunia yang luar biasa buat banyak orang bertobat. Mengapa satu kota Samaria bisa bertobat? Dan mereka bilang sama perempuan Samaria, kami bertobat, kami percaya bukan karena yang kau bilang ini. Tapi situ dia bilang bahwa karena kami sendiri lihat siapa figur dan pribadi Yesus itu yang membuat kami sendiri berubah dari jalan hidup kami yang lama. Jadi ya pendeta tidak mau bicara banyak karena terakhir ini bilang bahwa bukan karena khotbah yang bikin orang bertobat, bukan karena pembicaranya luar biasa, tapi karena hidup hari-hari itu yang membuat banyak orang bertobat. Dan itulah yang menjadi kelebihannya orang Kristen, karena Yesus mengajarkan kasih sehingga sampai hari ini orang Kristen adalah pemeluk agama terbesar di dunia sampai saat ini. Karena dia menerapkan prinsip kasih itu menjadi yang utama. Sedangkan saudara kita yang muslim, bagaimana orang mau bertobat? Karena Yesus bilang pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Kalau yang selalu ditampilkan kekerasan, terorisme, bom bunuh diri,
bagaimana orang mau masuk Islam? Itulah sebabnya yang bikin orang bertobat bukan karena khotbah, bukan juga karena pembicaranya hebat, tapi mereka melihat perbuatan. Pertanyaannya yang terakhir, apakah Bapak Ibu sudah menjadi pelaku-pelaku firman, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, lingkungan dimanapun saudara, supaya orang yang di luar iman kita, tidak seagama dengan kita, melihat perbuatan kita. Itulah yang akan membawa mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau mereka juga tidak temukan bahwa kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang mendatang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat siang.